Selamat pagi Pak Sumiarto dan selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Kevin Phillips dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan chapter 4 bagian Adapting to a Changing Environment. Nah, di sini kita akan lebih banyak berdiskusi tentang bagaimana suatu kondisi lingkungan eksternal yang tidak pasti itu bisa berpengaruh terhadap perusahaan dan bagaimana respon perusahaan terhadap kondisi lingkungan eksternal tersebut. Karena sebagaimana yang kita tahu itu kondisi perusahaan yang mengalami kondisi lingkungan yang lebih pasti itu akan mempunyai kontrol yang berbeda terhadap perusahaan yang memiliki kondisi lingkungan eksternal yang tidak pasti berkaitan dengan position and departments, organizational differentiation and integration, control processes, dan future planning dan forecasting mereka. Nah, jadi respon perusahaan yang pertama dalam menghadapi kompleksitas dan uncertainty di dalam lingkungan eksternal perusahaan itu adalah menambah jumlah posisi dan departemen di dalam perusahaan. Jadi, makin tinggi kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan eksternal perusahaan, begitu pula dengan jumlah dan posisi dari departemen dalam suatu organisasi. Nah, menambah posisi dan departemen dalam perusahaan ini adalah cara yang lazim digunakan perusahaan untuk beradaptasi dengan ketidakpastian lingkungan eksternal. Terus juga di slide ini di sampingnya itu ada beberapa departemen yang seringkali kita temukan di dalam perusahaan. Misalnya ada finance department, human resource, marketing, procurement, IT, dan lain sebagainya. Nah, dari masing-masing departemen ini juga bisa dibagi menjadi subdivisinya gitu. Misalnya finance department itu terdiri dari tax, accounting, kemudian finance sendiri. Kemudian kalau misalnya di human resource misalnya ada talent acquisition, people analytics, talent development, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita catat di sini itu tidak semua perusahaan memiliki bagian atau komponen dari subdivision tersebut. Misalnya di Departemen Human Resource, mungkin di perusahaan yang satu itu dia hanya memiliki subdivision talent acquisition yang kerjanya merekrut dan meng-hiring karyawan. Nah, tapi misalnya di perusahaan lainnya yang udah lebih besar, yang tingkat kompleksitasnya lebih tinggi dan ketidakpastiannya juga lebih tinggi karena mereka dealing dengan karyawan yang lebih banyak, itu mungkin subdivision human resource-nya itu sudah lebih banyak, udah lebih kompleks, sudah ada talent development dan people analytics-nya. Nah, kemudian di sini kalau di buku itu contohnya tuh Walmart yang menambahkan karyawan untuk departemen PR beserta ruang kerjanya. Kemudian Walmart sendiri juga membuat 2 posisi baru untuk eksekutif yang terdiri dari Director of Media Relations dan Senior Director of Campaign Management. Nah, kenapa Walmart sempat membuat 2 posisi baru untuk eksekutif tersebut? Karena waktu itu tuh sedang terjadi krisis komunikasi dan Walmart itu percaya kalau negative publicity itu akan berpengaruh kepada pembeli di Walmart, sehingga ditambahkan posisi Director of Media Relations yang kerjanya itu mengatasi krisis komunikasi dengan cara kayak on call gitu selama 24 jam sehari untuk menghadapi emergency response dari reporter yang terkait dengan PR issues. Kemudian yang posisi kedua itu Senior Director of Campaign Management, itu kerjanya lebih ke research the opposition, misalnya research terhadap persaingan di Walmart, managing Walmart's relation with bloggers, dan juga mengawasi ruang kerja di PR. Nah, respon perusahaan yang kedua dalam menanggapi ketidakpastian di dalam suatu perusahaan itu adalah building relationships. Building relationship ini bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama, buffering roles, di mana perusahaan menetapkan buffer departments. Jadi kayak buffer departments itu kayak perusahaan menetapkan atau memilih departemen yang digunakan untuk mengurangi dampak dari ketidakpastian lingkungan eksternal yang ada di perusahaan. Nah, buffer departments ini biasanya mengelilingi kegiatan inti antara lingkungan dan organisasi untuk membuat kegiatan inti perusahaan itu tetap berjalan dengan efisien. Nah, contohnya itu misalnya kan sekarang lagi zaman coronavirus nih, misalnya perusahaan menetapkan purchasing departments agar tetap memastikan kalau persediaan selalu ada agar tidak terjadi stock out. Misalnya aja terutama untuk barang-barang seperti kebutuhan pokok, kemudian misalnya hand sanitizer, toilet paper, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah misalnya human resource yang mengurangi uncertainty yang berhubungan dengan finding, hiring, and training employee. Baik lagi karena sekarang lagi zamannya coronavirus, itu pasti perusahaan sudah si human resource department ini sudah memikirkan cara bagaimana agar dapat memanage para employee-nya itu dengan baik gitu, walaupun dengan work from home, tapi tetap dapat bekerja secara optimal dan efektif. Nah, kemudian yang kedua dari building relationship ini adalah boundary spanning roles. Jadi boundary spanning roles ini adalah departemen yang concern terhadap informasi untuk mendeteksi dan membawa penyesuaian
terhadap organisasi terhadap lingkungan eksternal. Nah, organisasi ini harus keep updating dengan apa yang terjadi di lingkungan eksternal sehingga manajer dapat merespon market changes atas perubahan tersebut. Kemudian juga makin tinggi tingkat uncertainty di dalam suatu perusahaan, makin penting pula keberadaan boundaries planners ini di dalam perusahaan. Survei juga membuktikan bahwa rata-rata perusahaan yang gagal di dalam pasar itu adalah karena mereka tidak aware terhadap kemampuan akan menganalisis informasi yang ada di dalam pasar ini. Nah, contoh dari boundaries planning roles ini adalah misalnya market research department yang menganalisis dan memonitor tren dalam selera konsumen. Kemudian juga misalnya engineering dan R&D department bekerja sama untuk mencari teknologi dan inovasi terbaru di dalam produknya. Kemudian juga salah satu pendekatan yang sering digunakan boundaries planning ini adalah business intelligence. Jadi business intelligence ini adalah analisis dengan menggunakan data internal dan eksternal yang sangat banyak untuk menganalisis pattern dan relationships yang mungkin signifikan di dalam perusahaan. Misalnya saja si Verizon yang menggunakan business intelligence untuk secara aktif memonitor tingkat interaksi customer sehingga Verizon ini dapat mengetahui problems yang sering terjadi dalam produknya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai differentiation dan integration. Differentiation, kalau yang pertama differentiation itu merefers pada perbedaan emosional dan kognitif antar manajemen dan juga perbedaan dalam struktur formal antar departemen. Nah, satu hal yang pasti itu makin tinggi tingkat kompleksitas dan uncertainty dalam perusahaan, maka makin tinggi juga tingkat diferensiasinya. Nah, makin tinggi tingkat diferensiasi ini juga akan mengakibatkan makin susah koordinasi antar departemen karena kan masing-masing departemen itu mempunyai sifat, goals, dan orientasi kerja yang sangat berbeda jauh. Nah, kemudian di bawah ini ada gambar studi dari Paul Lawrence dan Jay Lords yang menguji tiga departemen di dalam perusahaan, yaitu R&D department, manufacturing, dan sales department. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau makin tinggi diferensiasinya maka makin tinggi koordinasinya karena kan mereka memiliki goals dan sifat kerja yang berbeda-beda. Misalnya untuk R&D department itu goalsnya lebih ke new developments dan quality, manufacturing department itu lebih ke efficient production, dan sales department itu goalsnya customer satisfaction. Nah, untuk time horizon R&D department itu time horizonnya panjang, sedangkan manufacturing dan sales itu lebih pendek. Kemudian juga untuk interpersonal orientation, kalau R&D dan manufacturing itu lebih ke kerjaan atau task, sedangkan kalau yang sales department itu lebih ke sosial. Untuk formality of structure, untuk R&D department itu mempunyai formality structure yang rendah, sedangkan kalau manufacturing dan sales department mempunyai formality of structure yang tinggi. Nah, selanjutnya itu mengenai integrasi, yaitu kualitas koordinasi antar departemen. Jadi studi dari Paul Lawrence ini juga mengeksamin tiga industri di dalam bisnis, yaitu industri plastik, industri makanan, dan kontainer. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya organisasi yang memiliki tingkat uncertainty yang tinggi itu juga cenderung memiliki tingkat integrasi yang makin tinggi. Bisa kita lihat misalnya di plastik itu karena mempunyai tingkat environmental uncertainty yang paling tinggi, maka diferensiasinya, persentase dari diferensiasi dan juga integrasinya itu juga yang paling tinggi. Sedangkan kalau yang untuk kontainer karena environmental uncertainty-nya itu paling rendah, maka departemen diferensiasi dan integrasinya itu juga yang paling rendah. Lalu kesimpulan dari studi Lawrence and Lords ini menyimpulkan bahwa organisasi itu akan perform lebih baik ketika level diferensiasi dan integrasi ketemu dengan level uncertainty dari external environment-nya. Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika perusahaan bisa well perform di tingkat uncertainty yang rendah, itu berarti perusahaan tersebut menerapkan tingkat diferensiasi dan integrasi yang rendah. Sedangkan sebaliknya, ketika perusahaan well perform di ketika uncertainty-nya itu tinggi, maka perusahaan tersebut menerapkan diferensiasi dan tingkat integrasi yang tinggi juga. Nah, sekian presentasi dari saya. Berikutnya mengenai respons perusahaan yang lain terhadap lingkungan eksternal itu akan dijelaskan oleh teman saya, Jurgi.